sampai tanda-tanda isim ya? Hah? Ya. Oke, pertama kalam. Apa arti kalam? Kalam apa artinya? Susunan. Sampai salah pula. Baru satu pertanyaan dah salah. Tak boleh salah. Salah kacau nih. Tak bisa lanjutkan. Apa arti kalam? Oke. Kalimah apa artinya? Kata. Kalimah terbagi berapa? 3. Apa dia? Oke, isim artinya? Kata benda. Fi'il? Kata kerja. Huruf? Bukan isim, bukan fi'il. Oke. Itu ya. Masih dapat semua ya? Jangan tak dapat. Baik. Yang pertama isim. Isim artinya sudah. Kemudian tanda-tandanya. Tanda isim yang pertama. Setiap nama orang atau benda. Kenapa beda-beda? Tanda isim yang pertama. Jangan pula sempat salah. Sekali jawab betul terus. 2. Alif lam. 3. Tanwin. Itu yang lalu ya, terakhir ya. Baik. Untuk malam ini oke lah. Tak apa, masih sedikit. Cuma untuk besok-besok malam jangan sampai salah lagi. Mesti semua pas jawabannya. Sesuai perjanjian kita yang lalu, kita buat latihan. Ada yang tinta ini. Dan latihan ini tak boleh salah. Mesti betul. Jangan sampai salah ya. Dipakai juga ini. Payah pakai ini. Tulis latihan. Apa yang tulisannya? Tulis dulu soalnya, nanti baru dijawab. Tulis seperti yang saya tulis.
Kelas. Tulis seperti yang tertulis di papan tulis. Jangan ada bertambah, jangan ada berkurang. Mana nampak kalian begitu dah tulis. Tahap apapun bacaannya itulah dia. Penting tengok-tengok aja lah. Ini belajar dasar betul ini. Belajar untuk tingkat yang tak paham sama sekali. Makanya entah apa pembacaannya terserah lah. Pokoknya begitu dia. Ada tanda yang satu-satu, nah itulah. Ada maksudnya tuh. Berapa semua? 20 ya? Kelas? Oke. Ini soalnya. Satu-satu kata per kalimah. Dah? Entah apa bacaannya tak tahulah, yang penting itu dia. Jadi perintahnya dari soal ini, perintahnya adalah apa bahasanya? Pilih atau tentukan yang dari semua kalimah ini, pilih mana dia yang isim, itu aja. Pilih, tentukan mana yang isim dari 20 kalimah ini, 20 kata. Pilih yang isimnya saja. Udah? Jadi cara menjawabnya, buat di lembaran khusus. Jangan ini dicoret-coret. Jangan soalnya digaris-garisi, kasih nomor apa, jangan. Soalnya ini udah selesai. Jangan lagi dikotak-katik, jangan dikasih baris apa, jangan. Buat jawabannya di lembar khusus, kasih nomor urutnya 1, 2, 3, 4, 5 sampai berapa yang masuk isim. Dari atas sampai bawah, pilih. Kasih nomor ya. Nomornya dikasih nomor, jangan tak ada nomor. Kasih nomor 1, 2, 3, kasih nomor. Yang mana isim. Dah? Setelah dapat dia isimnya, buat alasan di samping. Apa alasannya isim dia? Pilih mana isimnya, buat tuliskan nomor 1 apa dia, kemudian di sebelahnya buat alasan. Kenapa dia isim? Karena alasannya ada 3. 3 antara 1 itulah. Salah satu dari yang 3. Apa mungkin karena nama orang dia? Apa mungkin karena ada alif lam? Atau mungkin karena ada tanwinnya? Terserahlah. Yang mana alasannya? Paham? Nah itu dia. Jangan sampai salah. Tak boleh ada yang salah satu pun. Jelas apa bacaannya. Ini ada tanwinnya di sini. Yang mau buat kasih tanwin, kasih tanwin.
tasdid. Supaya tak salah kemana maksudnya. Soalnya tulis bagus ya. Jangan ada yang silap, jangan ada yang salah. Nanti menyalah terus. Oke, satu orang lagi. Ada pertanyaan? Sebelum lanjut. Ada yang mau tanya? Tak ada. Ini masih pengenalannya nih. Mengenal, nengok. Penting jangan salah. Dah. Makanya diusahakan satu pun tak boleh salah. Tak ada pertanyaan? Baik, melihat dari hasil untuk pertama ini, tak semua bagus. Walaupun ada yang silap, ya jangan sampai silap lah. Nahwu shorof itu tak boleh silap sebetulnya. Jangan kan silap, titik aja tinggal tak boleh. Baris salah udah lebih kasar itu. Titik. Saya tulis tinggal titiknya. Udah jelasnya itu, kalau tak salah huruf ba. Tinggal titiknya. Kumpulkan kan. Begitu tengok saya salah. Ya. Titik aja salah, apa yang Ustaz ini? Gitulah dia nahwu shorof. Tinggal aja titik salah. Bukan sama apa ya, tempat dulu ada di kampus Ma'had, titik aja disalahkan beliau. Jadi mesti teliti betul, apalagi baris. Wah, itu lebih kasar, itu udah salahnya. Jadi jangan sampai salah, teliti betul. Oke, sebelum lanjut, ingat antum dari mana, Mas Muga? Aliyah man istilah. Man mana? Tak ada pernah pesantren ya? Pesantren kilat ya? Man dah lah jelas lah itu. MTS dulu? MTS? Pernah? Dari pesantren ke man gitu? Kok bisa hancur pula tulisanmu? Apa kerjamu dulu di pesantren? Sayang lah. Kalau antum? Al-Wasliyah. Sanawiyahnya Al-Wasliyah juga. Muhammadiyah. Sanawiyah ya. SMP ya. Baru masuk Aliyah. Ya. SMP ke Aliyah. Berarti umum. Aliyah Al-Wasliyah. Aduh. Hancur payah itu. Artinya dasar. Ya. Gimana kan rasa? Kalian berdua loh misal. Gimana rasanya? Berat?
Hah? Berat? Enggak. Bisa ya? Antum bisa? Berat? Bisa singkat. Paham ini? Paham? Pokoknya apa yang nampak lah. Jangan kayak apa maksud ini. Pokoknya tulis ada titik E, titik E. Baca Al-Quran bisa kan? Entah apapun barisnya, pokok itulah. Barisnya belakangan itu. Pokoknya kita belajar apa yang dapat itulah ditelan. Jangan cari yang tak disajikan, yang tak nampak dicari. Yang sudah disajikan tanda-tanda isim 3. Itu aja lo ingat. Tengok ke sini. Ada nggak ada tanda isim itu? Kalau tak ada, jangan diambil. Nah, ini tak ada tanda isimnya nih. Udah, berdasarkan ilmu yang ku dapat, tak ada tanda isim sini. Tak usah masukkan. Nah, itulah. Bukan mau kita cari apa artinya, apa barisnya. Kalau itu nanti udah tingkat, udah paham itu. Ini tingkat 0 ini. Tak tahu sama sekali. Yang penting perhatikan, pahami apa yang dapat tuh itulah, pahami bagus-bagus. Jangan tak dipahami. Makanya begitu tulis langsung hafal. Tulis langsung hafal. Kalau tulis saja di buku, tak dihafalkan langsung kotak, payah itu. Dapat dia. Tulis, lengket di buku tulis, lengket di otak langsung. Mesti gitu. Jadi adalah terutama si Yusril lah, bukan mengkecilkan, tidak. Tapi kena basic dasar dari umum SMP kan. Kemudian baru masuk aliyah, tak ada lagi cerita itu. Aliyah udah tak ada cerita mau belajar bahasa Arab. Apalagi di aliyah al-wasliyah, istilahnya bukan yang khusus pesantren bahasa Arab. Samanya aliyah semua itu. Kecuali lah kalau di aliyah itu ada pelajaran nahwu sharaf, ada di sana? Ada kan? Sama itu semua. Jadi ya agak berat lah mungkin ini gitu kan. Cuma gimana namanya, khusus untuk pribadi. Untuk pribadi, kalau memang sungguh-sungguh insya Allah dapat. Cuma sungguh-sungguh belajar, pahami bagus-bagus. Begitu tulis mesti langsung hafal. Tak boleh cuma lengket di buku, mesti lengket di otak. Tulis, tutup buku, udah hafal aku buku ini semua. Mesti gitu. Ya usahalah. Jangan terlalu ini kali, santai kali kan. Ya belajar mesti santai aja. Tak mesti fokus-fokus kali. Yang penting masuk dia. Nah, tegang kali. Jegang nanti kayak kena listrik tuh kan. Santai aja coba. Pasti dia masuknya itu ilmu itu, pasti masuk dia. Belajarnya santai aja, cuma masuk dia. Ditulis di buku, lengket di tulisan buku tuh. Di otak pun itu juga yang lengket. Apa yang tertulis di buku itu dah yang ada diisi di otak kita. Tutup buku udah hafal semua tulisan. Dari mana? Dari awal semalam itulah. Jadi istilahnya ditutup buku tulisan itu semua, isi buku ini udah ku hafal semua di otakku. Makanya setiap nulis langsung hafal. Makanya nulis itu fokus, sambil nulis sambil menghafal. Gitu ya. Usahakan supaya ya itu usahanya pula kan. Yang memahamkannya Allah juga. Kemudian untuk yang lain itu untuk pribadi, Yusril. Yang lain pun kalau memang rasanya agak sulit, ya begitulah.
Yang lain yang sudah paham, ya untuk kawannya mana yang kurang paham, nampak dia lambat kali, ajarilah. Ajari di luar ini. Ajari, ajarkan sama dia apa yang disampaikan ini, pahamkan sama dia. Bagaimana caranya supaya dia tuh paham seperti yang kita pahami gitu. Dia pun paham juga. Ajarkan. Ada itu hikmahnya. Saya dulu gitunya. Dapat dari Ustaz melihat no. Ada yang tak paham saya ajari. Begini. Tunjukkan sama dia. Apalah tandanya nih bedanya musanna sama jamak muzakkar salim. Tunjukkan sama dia. Bedanya begini tunjukkan. Pahamkan sama dia, ajari dia. Ya, nilainya sama kita ngulang. Yang udah paham tadi diulang lagi. Kan tambah tajam dia. Ibarat parang, pisau, diasah tambah tajam dia. Jadi ngajarkan sama kawan, ajarkan aja. Supaya dia paham. Dia paham, kita pun tambah lancar, gitu kan. Nanti suatu saat ada juga itu. Ditanyanya sama kita. Tak terjawab kita. Oh iya pula ya. Simpan pertanyaan. Selama ini tak terpikir awak mau bertanya itu. Rupa ditanya kawan tuh tak bisa jawab. Itulah ilmu untuk kita. Makanya jangan berat mengajarkan sama kawan. Ajarkan aja. Sebaliknya kita yang kurang paham jangan malu pula bertanya sama kawan. Masa kawan sekamar pula malu bertanya? Tanyalah supaya dapat pahamnya. Gitu ya. Ini masih dasar ini. Makin ke atas makin rumit ini nanti. Kalau dasar tak dapat. Kalau sudah, ini langkah pertama. Langkah kedua nanti sangkut juga lagi. Ini payah harapan bisa ini. Payah lah. Makin langkah ketiga, makin berat. Makin tak enak nanti. Tak dapat itu tak enak dia. Nyangkut juga, sangkut juga. Makin banyak sangkut. Terakhir tak berjalan. Tak jalan terus. Ini masih paling mudahnya nih. Jadi jangan sampai ada yang tak paham, ada yang tak tahu. Ini masih dasar betul. Itulah. Yang tak tahu, tanya, jangan malu. Tanya sama kawan, diskusi. Yang udah tahu, ya jangan ada rasa bosan, jangan ada rasa malas untuk ngajari kawannya. Ajarkan, kasih paham kawannya, supaya sama-sama bisa. Malas laku. Apa gunanya ku ajari dia? Ada untungnya sama aku misal. Bukan tak ada untung itu. Pasti ada. Kita ngulang pelajaran kita, makin tajam, makin paham kita. Sekaligus nanti kalau dia bertanya, tak bisa kita jawab, itulah tambahan ilmu. Nantilah aku tanyakan. Gitu ya. Baik, selesai. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada? Tak ada? Kita lanjut. Ustaz, al-madrasah itu termasuk jamak yang tersemat atau berapa? Nantilah itu. Tak ada barisnya di situ. Jadi untuk soal jangan didiskusikan. Jangan kalian bahas di kamar ya. Pokoknya apa yang nampak itulah. Suatu saat nanti terang itu sama kalian. Pas nanti tiba pelajarannya, jelas ini soalnya. Ini belum tiba pelajarannya.
Jadi masih ada yang gelap, ada yang agak-agak terang sedikit kan. Ada yang masih agak abu-abu samar-samar. Nanti pas begitu masuk materinya, jelas ini. Jadi jangan didiskusikan di lokal, di kamar tempat kan. Biar aja lah gitu. Makanya saya bilang soal ini tulis bagus-bagus. Jangan ada yang tinggal titik, jangan ada yang tinggal baris. Ada maksudnya itu. Nanti nampak itu. Cuma materi yang belum nyampe. Diulang lagi soalnya nanti. Jadi simpan soalnya. Tengok-tengok aja lah gitu kan. Tahap apa barisnya. Ada yang mau tanya? Nanti ketahuannya tuh. Oh, ini rupanya. Ada? Ada. Lanjut. Nah, kotak rasa udah jam 11 nih. Gimana? Bisa lagi? Bisa? Oke. Terakhir yang lalu pembahasan tanda-tanda isim. Ini coba dihapuskan dulu. Kita tambah satu materi aja. Judulnya, judul besar. Mengenal isim dari segi jenis, dari segi jenisnya. Mengenal isim dari segi jenisnya. Sama seperti ayam. Tahu kan ayam? Ada ayam jantan, ayam betina kan? Itulah bebek, bebek jantan, bebek Cina, kambing, jantan, betina kan? Manusia juga ada laki-laki, ada perempuan. Itulah jenis. Cuman ini, ayam bawa ini. Jadi untuk isim ini dari jenisnya juga sama seperti itu. Isim dia terbagi dua. Ada dua jenis. Ada namanya muzakkar, ada muannas. Itulah dia. Dua jenis. Sama macam manusia. Macam ayam. Muzakkar muannas. Bencong tak ada itu. Tak ada bencong dalam Islam. Khunsa ada. Isim ada dua jenis, ada jenis muzakkar, ada jenis muannas. Nah, itulah dia. Jadi isim itu ada isim muzakkar, ada isim muannas. Tulis bagus-bagus ya. Dah. Jadi kalau ditanya isim dari segi jenisnya ada berapa? Dua macam. Dua. Apa dia? Pertama Muzakkar dan muannas. Dah. Itu aja ya. Baru masuk pengertian. Muzakkar artinya laki-laki. Tulis artinya di bawah kecil. Muannas artinya perempuan. Muzakkar laki-laki, muannas perempuan. Hafal itu kan? Selesai tulis mesti wajib langsung hafal. Jangan di buku aja. Langsung hafal. Nanti pas begitu masuk pun udah hafal yang di buku tuh. Jangan lagi ditanya salah jawab pula. Langsung hafal. Sikitnya bukan banyak. Tak panjang-panjang ya artinya, singkas-singkas. Memang ini disajikan untuk dihafal langsung. Tulis langsung hafal.
Dah. Isim ada dua jenis, muzakkar muannas. Pertama kita bahas untuk muzakkar, laki-laki. Judulnya tanda-tanda isim muzakkar. Tanda-tanda isim muzakkar. Itu judulnya. Karena ada dua, ada muzakkar, ada muannas. Jadi khusus untuk muzakkar dulu. Cuman lah kita mau tahu isim itu muzakkar atau muannas, kan begitu. Gimana supaya tahu kita? Oh ini muzakkar ini. Oh ini muannas ini. Gimana caranya? Oh mesti tahu tanda-tandanya. Kalau tak tahu tanda-tanda, ya tak tahulah kita muzakkar atau muannas dia. Mesti tahu tanda-tandanya. Nah itu penting. Ingat. Tanda-tanda isim muzakkar. Yang pertama, apa kira-kira? Yang pertama, setiap nama orang laki-laki. Itulah tanda pertama. Setiap nama orang laki-laki. Setiap nama orang laki-laki. Contoh, Muhammadun, Zaidun. Setiap nama orang laki-laki, asalkan laki-laki dia, nama orang laki-laki muzakkar itu. Asalkan nama orang laki-laki muzakkar. Terserahlah apa namanya. Misalnya kan, siapa namanya? Angkot namanya misalnya. Bukan sangkot, angkot. Tahu kan angkot? Bemo misalnya. Jadi kebetulan omaknya dulu mau ke rumah sakit kan, naik angkot. Tiba rupanya di angkot melahirkan. Kasihan namanya angkot. Kasihan nama anak angkot kan. Kan ada orang gitu kan. Ada ceritanya pas sedang melahirkan dia dulu, mengandung, terjatuh dia. Terjatuh, lahir anaknya. Dibuatnya nama anaknya jatuh. Entah betul entah enggak itu. Katanya marganya bangun pula. Terakhir jatuh bangun. Entah betul entah enggak tuh. Saya tidak tahu. Ada melahirkan di kursi gitu. Kasih nama anaknya kursi. Ada memang begitu. Satu daerah begitu. Di mana anak itu lahir, ini ajalah cocok ini kan. Termasuk yang dulu-dulu begitu. Saya punya nenek. Jadi orang tua ayah itu banyak. Orang tua ayah, maksudnya nenek. Nenek ini punya saudara kandung banyak. Ada namanya Ronun. Ada namanya Ijo. Jadi kalau manggilnya nenek Ijo. Nenek Ronun. Ronum tah, Ronum nggak salah. Jadi pernah tanya sama orang tua, ayah, kenapa nama nenek itu Ijo? Betulnya Ijo nama nenek itu. Soalnya agak lucu juga kan, warna hijau pula. Nek hijau nih. Ah, tak kuning pikirnya. Hijau. Jadi rupanya sejarahnya. Jadi nenek yang sana itu kenapa Ronum? Gitu. Ini hijau Ronum. Apa maksudnya nama nenek ini? Jadi tanya bilang orang tua, itu kenapa nama nenek itu Ijo namanya? Memang Ijo namanya. Bukan panggilannya. Nama dia Ijo. Jadi manggilnya nenek Ijo. Bukan orang Ijo. Bukan warna hijau, warna nenek itu. Sama ya warnanya. Cuma panggilannya nenek Ijo. Apa sebabnya? Karena dulu pas melahirkan nenek itu, padi itu sedang mengijau dia.
Ya. Orang dulu kan berpadi. Ada sawahnya dulu masing-masing. Termasuk saya dulu masih ikut sama orang tua. Nanam padi, nyucukkannya, panennya ada pisaunya khusus untuk manen padinya. Nanti udah dapat dia diantar ke kilang. Punya padi sendiri dulu masing-masing. Semua orang rata-rata nanam padi. Sekarang aja enggak. Jadi dulu pas lahir nenek itu padi itu sedang menghijau semua. Lagi lagi subur-suburnya kan, belum berbuah dia. Hijau gitu. Kasihlah nama hijau lah nama kau ini gitu. Itulah mungkin kan hijau. Kalau sedang kuning mungkin naik kuning juga. Itu ada gitu. Ya saya tanya satu lagi, kenapa ronum? Ronum itu kan ronum. Ronum. Ada Tanjung Balai sini. Hah. Tahu ronum apa ronum? Hah? Misal buah pisang misal, ronum kali buah pisang misal. Cantik. Hah? Hah? Masa tua-tua. Misal dipajak kan. Wah, ronum kali pisang nih gitu. Kan bosan. Masaknya itu luar biasa, cantik betul masaknya, enak kali gitu. Sedang masaknya itu sedang baiklah gitu. Sedang manis-manisnya gitu. Ronum. Baunya pun wah harum kali gitu. Jadi tanya kenapa ronum nenek? Itu juga dulu pas lahir nenek ini, padi itu sedang meronum semua. Sedang pas ronum-ronum ya lah. Lagi mau dipetik gitu, panen. Lahir pula nenek ini. Ronum lah namanya. Ada gitu. Makanya betul juga mungkin itu kan. Melahirkan anaknya pasti jatuh dia. Kasih anaknya jatuh. Pas pula marganya bangun, jatuh bangun. Allahu a'lam lah. Jadi itu nama laki-laki. Terserah siapapun namanya itu, asalkan laki-laki dia muzakkar. Asalkan laki-laki orangnya muzakkar. Itu satu, setiap nama orang laki-laki. Baru yang kedua, tanda yang kedua. Tandanya apa? Tidak ada tamar butoh. Tanda yang kedua, tidak memakai ta al-marbutoh. Ta marbutoh itu begini. Atau gini dia. Jadi ini tak pakai. Tidak pakai ta al-marbutoh. Apa misalnya? Masjid misalnya. Kitab misalnya. Tak ada ta marbutohnya. Asalkan tak pakai ta marbutoh, isim muzakkar. Nah itulah. Langsung dihafal ya. Udah? Oke, tanda isim muzakkar ada dua. Pertama, orang laki-laki. Kedua, tidak pakai ta marbutoh. Dah, selesai. Dua itu ya. Baru masuk muannas. Judul baru, subjudul baru. Tanda-tanda isim muannas.
Tanda-tanda isim muannas. Tandanya yang pertama apa? Setiap nama perempuan. Itu dia. Tanda pertama. Setiap nama orang perempuan. Nama orang. Setiap nama orang perempuan. Misalnya Fatimah. Aisyah misalnya. Setiap nama orang perempuan. Bukan setiap nama perempuan ya. Setiap nama orang perempuan. Dah? Oke, yang kedua. Pakai ta al-marbutah. Yang kedua tandanya pakai ta al-marbutah. Ta al-marbutah, dia pakai ta. Ada ta marbutahnya. Apa contohnya? Misalnya yang tak bersambung, misalnya sabburah. Yang bersambung misalnya madrasah misalnya. Ini ta marbutah. Asalkan ada ta marbutahnya, pasti dia itu isim muannas. Dah. Terakhir, untuk muannas ada 3 tandanya. Satu lagi. Apa? Jamak. Jamak. Yang ketiga tandanya Yang memiliki 2 pasang. setiap kata yang berpasang-pasangan. Setiap kata yang berpasang-pasangan. Ada pasangannya. Setiap kata yang berpasang-pasangan. Nah, itu masuk juga ke muannas. Contohnya misalnya kasih baris lah. Garis bawah. Atau kasih juga rijlun. Jangan rijal ya. Jangan rojul juga. Apa lagi? Sama misalnya. Yadun. Hah? Hidung enggak masuk. Kaki ada 2, kaki kanan, kaki kiri. Telinga, tangan, ya dun. Rijlun, kaki. Sama apa sama? Langit. Apa pasangannya? Bumi, pasangannya. Contoh lain apa lagi? Matahari misal. Matahari, bulan. Matahari pasangannya bulan. Betulnya itu muannas matahari. Betul? Apa buktinya? Antara saya juga. Wasyamsi waduhaha, gitu kan? Kan pakai ha dia. Bukan wasyamsi
Waduhahu. Kan bukan begitu dia. Waduhaha. Muannas itu. Yang berpasangan masuk muannas. Dah itu aja lah. Mudahnya. Nah, setiap nama orang laki-laki tidak memakai ta marbutah. Yang muannas, setiap nama orang perempuan pakai ta marbutah, kemudian pasang-pasangan. Dah, selesai. Habis. Itulah tanda. Itu tandanya. Ada juga nanti tambahan, itu tambahan lah. Setiap jamak taksir itu masuk ke digolongkan ke muannas. Apa itu jamak taksir? Yang tak paham udahlah. Makanya tak masukkan. Jadi kalau mau cari apa lagi tambahannya ya baca-bacalah kitab. Ini yang untuk dasar. Nanti dapat sendiri itu, tak dimasukkan pun di sini. Ya nanti dapat sendiri itu. Bisa paham sendiri nanti. Ini yang wajib. Oke, ada pertanyaan? Apa yang tanda-tanda isim muannas yang bagian ketiga itu dapat disamakan juga kepada setiap benda yang tidak berakal. Benda yang tidak berakal. Kan dijatuhin muannas. Maksudnya yang mana misal? Saatun gitu Ustaz. Apa nomor 3 itu termasuk juga bisa dijatuhkan kepada benda yang Tergantung dia. Kalau dia pakai ta marbutah muannas, kalau tak pakai ta marbutah muzakkar. Tergantung. Ada ta marbutahnya tidak? Kalau tak ada muzakkar. Kalau ada muannas. Nah, bisa masuk muannas juga. Nah, lu enggak muzakkar. Baik, kelas. Oke, satu pertanyaan. Apa misal? Hamzah. Hamzah. Kenal Hamzah? Siapa itu? Aman Nabi. Aman Nabi. Hamzah. Ini muzakkar atau muannas ini? Hah? Hamzah. Muzakkar atau muannas? Kenapa muzakkar? Bisa dua. Muzakkar ya muzakkar aja, muannas gimana? Apa alasan? Gantian satu orang, siapa cakap? Karena orang laki-laki. Lain? Yang lain? Misal ya, ada yang jawab misal. Ya kalau kalian jawab pun nanti begitu tak masalah juga. Misal ada yang jawab, muannas kata dia. Apa sebab muannas? Ada ta marbutah kata dia. Salah enggak itu? Enggak. Siapa mau menyalahkan? Betul enggak alasan dia? Betul, alasannya ya, bukan jawabannya. Ya, kita melihat apa yang nampak aja lah. Tak usah dipikir kemana-mana. Tambah pening nanti. Apa yang nampak itulah dia.
Yang bilang muannas kata dia. Apa tanda? Ada tamar butuh. Salah rupanya. Enggak betul. Ada yang jawab muannas. Kita belajar bukan mau cari mesti benarnya dulu. Yang penting alasan pas. Itulah belajar nahu. Mau dibaca macam mana pun terserah, yang penting ada alasan. Yang jadi masalah itu betul dia baca. Cuma apa alasannya kalau kau baca barisan begitu? Rasa-rasanya begitu katanya. Nah, ini tak bisa itu. Ku baca begini, alasanku ini. Walaupun salah masih diterima. Tapi kalau benar tapi merasa-rasa, tak ada nilainya itu. Biar salah, penting ada alasan. Masalah benar tidaknya nantilah. Hamzah. Muzakkar atau muannas? Muzakkar kenapa? Karena muzakkar ini ada yang hakiki dan ada yang majazi. Kalau yang hakiki dia itu setiap yang berakal laki-laki atau dia yang beranak. Contohnya seperti Ahmad dan Zaid. Kalau majazi setiap benda atau setiap yang tidak beranak atau tidak berakal kan. Majazi terbagi menjadi dua, lafzi dan ma'nawi. Jadi ini kemana masuk itu? Nah, jadi hamzah termasuk ke ma'nawi. Tak beranak dia. Tak beranak berarti ya. Tak berakal juga. Gawat. Saya tak berakal pula. Jauh kali itu dah. Jauh kali pun tak dapat juga jawabannya. Mana itu? Muzakkar? Muannas? Ada yang jawab muannas? Tak usah cari jawaban benar. Penting ku jawab ini alasanku ada. Atau voting suara. Siapa yang jawab muzakkar angkat tangan gitu. Yang jawab muannas berarti yang tak jawab, tak ngangkat tangan berarti muannas gitu ya. Ya. Oke, coba yang jawab muzakkar angkat tangan. Semua muzakkar? Semua? Apa alasan kalian? Apa? Hakikatnya muzakkar. Maksudnya? Karena tidak ada yang memakai nama Hamzah itu perempuan. oh gitu pula. Yang lain? Yang ikut-ikut aja ya. Ngikut-ngikut aja tak ada itu. Ya kok betul yang diikut. Salah, sesat lah. Karena nama Hamzah itu tidak memakai pengaruh. Itu tamar butuh. Tamar butuh itu. Tamar butuh itu. Lain. Yang lain. Yang lain alasannya. Berarti yang lain ikut-ikut aja nampaknya. Yang lain tak ada.
Berarti yang lain nol lah. Tak bisa ngikut-ngikut. Kalau ngikut-ngikut tak ada hasilnya. Walaupun betul ya. Mending salah tapi tahu alasan. Sehingga nanti apa hasilnya? Hasilnya tahu dia, oh berarti salah ini. Tahu dia. Orang yang peneliti barat tuh gitu ya dia. Salahnya awalnya teliti orang tuh. Teliti lagi, terakhir dapat hasil. Coba lagi kan gitu ya. Kalau mau benar aja payah lah. Belajar dari kesalahan lah. Apa alasannya? Hamzah ini muannas atau muzakkar? Yang jawab muannas, alasannya karena ada ta marbutah. Betul. Muannas. Tak ada salah dari alasannya. Memang begitu. Ada ta marbutah muannas kan? Memang begitu. Cuma apa jawaban yang betul? Jawabannya muzakkar. Jawabannya muzakkar. Apa alasan? Karena dia nama orang laki-laki. Alasannya karena nama orang laki-laki. Paham? Apa alasannya? Karena dia nama orang laki-laki. Kan ada ta marbutah. Ta marbutahnya jangan tengok-tengok, tak perlu lihat lagi. Yang penting nama orang laki-laki udah. Masalah ada ta marbutah mau tidak, serahlah itu. Yang penting dia sudah nama orang laki-laki, muzakkar lah itu. Mau ada ta marbutahnya, pakai ta marbutah. Tak ada. Yang penting dia nama orang laki-laki. Mau pakai ta marbutah mau tidak, asalkan udah nama orang laki-laki, muzakkar. Makanya urutan pertama itu tak boleh terbalik. Mesti urutan pertama tandanya setiap nama orang laki-laki. Jangan tanda pertama tak ada ta marbutah, terbalik itu. Tanda pertama setiap nama orang laki-laki. Setelah itu nanti ini bukan nama orang ini. Baru tengok ta marbutahnya ada enggak? Oh tak ada, baru muzakkar. Jadi kalau bukan nama orang dia, barulah lihat ta marbutahnya ada tidak. Tapi kalau sudah nama orang, jangan lihat ta marbutahnya ada tidak. Tak perlu itu. Tak perlu ada ta marbutah tidak, tak perlu. Zainab misalnya. Ada ta marbutah? Ada. Muzakkar atau muannas? Muannas. Tapi tak ada ta marbutah? Tak perlu. Karena udah nama orang dia, nama orang perempuan. Jadi udah pasti muannas. Yang perlu dilihat ta marbutah itu kalau dia bukan nama orang. Kalau tak nama orang, nah lihatlah. Ada ta marbutah enggak? Kalau ada, muannas. Kalau tak ada, muzakkar. Jadi kalau udah nama orang dia, nah lihat aja. Nama laki-laki atau perempuan. Namanya nama laki-laki tapi orangnya perempuan. Muzakkar atau muannas? Muannas. Misal contoh, namanya perempuan, Maisyarah misal. Dibuat orang sekarang perempuan kan? Tapi dulu orangnya itu laki-laki zaman Rasulullah. Maisyarah. Ya laki-laki lah. Cuma kebetulan kawanku misalnya kan, dia bilang, kawanku Maisyarah perempuan orangnya katanya. Ya perempuan. Siapa yang ditanya, itulah dia tengok orangnya. Ada juga nama dulu. Ridho Allah nama dia. Laki-laki atau perempuan itu? Dari namanya itu sebutannya laki-laki ya. Kawan satu lokal. Kuliah dulu. Ridho Allah namanya. Laki-laki ya. Orangnya perempuan. Hah? Nama dia Ridho Allah, perempuan orangnya. Manggilnya si Ridho gitu. Oh ya.
Nah itulah ridho Allah nama dia, perempuan orangnya. Ya itulah, entah gimana orang tuanya kan ngasih nama. Tahu kita entah apa sebabnya itu kan, asal usulnya itu bisa namanya gitu. Oke dah, selesai. Ada pertanyaan? Ini panjang lagi ceritanya. Jam berapa nih? Hampir jam 12. Gimana, mau dijawab sekarang? Hah? Hadapan lah ya. Nanti lama kali pulang. Merembet nanti itu ke apa? Bilal sholat ini lagi kan, tarawih. Nanti ingatkan nanti Jumat depan insyaallah, panjang umur. Oke, ada pertanyaan lain? Ada? Tak ada. Sampai sini dulu ya. Udah hampir jam 12. Nanti tak bangun pula subuh. Baik, kesimpulan, isim dari segi jenisnya ada dua. Pertama, muzakkar. Kedua, muannas. Muzakkar artinya muzakkar laki-laki, muannas perempuan. Tanda isim muzakkar pertama. Kedua, tanda isim muannas pertama. Kedua, tiga, nah, wallahu a'lam. Itu